kita bedah ya kalau kita sempat gitu ya. Lanjut, Kak Eja. Apa yang didetailkan? Nah, itu poin yang kedua kayaknya ya. Nah, 3 begitu. Menyatukan detail-detail yang dimiliki sehingga menjadi latar cerita yang kuat. Nah, ini saya mungkin bisa apa ya? Saya masih jauh deh dari menjadi seorang penulis yang hebat, masih sangat jauh, tapi mungkin karena pengalaman saya di dunia menulis, saya berkesempatan jadi juri. Dan ketika saya jadi juri, itu saya jadi banyak banget belajar gitu ya. Oh ternyata ceritanya gini-gini. Jadi misalnya begini, ketika saya menjadi juri, oh ternyata ini. Saya merasakan ketika dulu misalnya saya ikut lomba dan saya mungkin didiskualifikasi, oh mungkin ini yang ada di pikiran editor dan kemudian tim juri ya, sebagaimana yang saya rasakan. Jadi salah satunya adalah ada yang tidak akurat gitu ya dari cerita. Misalnya begini ya, ini saya gambarkan apa ya sebuah saya bikin fiksi ini gitu ya, cepetan aja tadi pagi gitu misalnya. Setting, perhatikan setting. Jarakku dengan Bang Chan, wah kalau yang suka Stray Kids ya, jarakku dengan Bang Chan cukup jauh dan kami sama-sama sedang menunggu bis. Meski berjarak 2 halte, aku harus bisa berlari mengejarnya secepat mungkin, sembari membawa ransel dan perkakas gambar. Ada nggak yang bisa memberitahu bahwa ini cerita romans tapi ada yang masuk akal atau ada yang nggak masuk akal nggak di cerita ini? Kalau kita ngeliat kayaknya, wah ini udah ceweknya udah ini banget sampai ngejar banget sampai kayak gitu. Tapi ada nggak yang bisa mencermati? Ini nggak akurat di settingnya. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? Mungkin ditunjuk aja gitu ya Bunda ya? Boleh gitu. Coba saya pengen dengar suaranya Mas Denny Fatur Rahman. Assalamualaikum Mas. Termasuk mungkin yang kalimat yang kedua, aku sedang memasak pizza dan astaga sausku habis, aku harus segera membelinya. Ini settingnya sama-sama di Korea gitu. Ada nggak yang bisa ngasih tahu? Kira-kira nggak akuratnya di mana setting? Padahal kayaknya nggak ada yang salah deh gitu ya. Coba. Waalaikumsalam. Nggak tahu Bun. memang salahnya masak pizza di Korea apa ya? Masak pizza di Korea. Padahal di Indonesia pun bisa gitu ya. Iya. Oh itu ada yang ini. Bisa jadi sih. Iya. Jadi itu yang saya pelajari waktu saya residensi di Korea deh. Jadinya saya bertemu dengan penulis-penulis internasional dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak, mereka lebih bicara makna gitu ya. Jadi kemudian nggak kemudian sekedar oh settingnya keren nih Korea, settingnya keren nih Jepang, settingnya keren, menunjukkan bahwa penulisnya udah jalan-jalan nih sampai mana-mana, sampai Mesir, sampai Turki, sampai Maroko. Bukan itu. Tapi apa sih yang akan kamu sampaikan, tema apa, dan kemudian ini kan saya belajar, saya kadang-kadang terlalu pengen meletakkan setting itu sehingga kemudian saya lupa esensinya. Misalnya begini, bagi orang yang insya Allah sudah pernah ke luar negeri, misalnya ke Jepang, ke Korea, pasti akan ketawa ketika membaca kalimat yang berikutnya. Aku sedang masak pizza dan astaga sausku habis, aku harus segera membelinya. Itu adalah kalimatnya orang Indonesia. Kenapa hanya orang Indonesia yang punya warung dekat rumah? Kalau kita mau belanja di Korea sama Jepang itu, kita tuh harus mempersiapkan seminggu sebelumnya, apalagi kita orang muslim ya, nyari barang halal itu. Nggak bisa kemudian barang habis, nanti, oh ya sebentar, aku garam habis keluar. Kalau di sini, warung saya dekat rumah. Gitu. Jadi orang mungkin akan ketawa gitu ya. Adik-adik yang, apalagi kalau ini masuk ke cerita lomba, dan jurinya saya yakin mesti jurinya sudah sering ya, kaliber-kaliber yang sering diundang residensi ke internasional ini, karena saya bakal langsung ini orang nih sok-sokan banget settingnya Korea gitu kan ya, tapi kemudian dia nggak ngerti keakurasian ceritanya gitu ya. Termasuk yang ngejar Bang Chan. Jadi kalau kita, itulah kenapa orang Korea itu kurus-kurus langsing-langsing, adik-adikku sekalian, salah satu yang kalau adik-adik pengen langsing ke sana, karena mereka Seoul ya terutama tuh berbukit-bukit. Jadi kemudian dari satu halte sampai halte yang lain tuh kadang-kadang naik gitu ya berbukit. Jadi kalau di cerita ini si gadis itu begitu saking jatuh cintanya, dia bawa ransel dan perkakas gambar lari 2 halte. Itu saya pikir badannya lebih kekar dari Mikasa begitu ya. Itu seberapa gede badannya kemudian. Nah, tapi kadang-kadang kita mikir, yang penting ceritanya romance deh ya, segala nggak apa-apa ya, namanya kita sedang belajar. Saya juga banyak belajar dari kesalahan. Tapi kemudian kan kita kelasnya lagi kelas belajar, jadi ayo kita kupas bersama-sama gitu ya. Klik yang berikutnya. Menyatukan detail-detail yang gitu ya. Perhatikan kultur gitu ya. Ini
Coba yang suka dengan Jepang baca ini begitu ya. Ayo yang suka Jepang, ada yang salah nggak? Musim dingin tak bisa meredakan amarah. Rindang pohon momiji yang terlihat dari jendela Apato tak mengurangi naik pitamku. Aku begitu murka mendengar kisahnya. Apa? Ia membohongiku lagi? Kupukul meja. Ku tinggalkan dia setelah menggebrak pintu keras-keras. Siapa yang suka Jepang yang melihat kisah ini akurat apa enggak? Gitu. Gitu. Momiji di mesin. Kisahnya kebebasan. Adakah yang bisa? Nah, ini ada dari Orang Jepang nggak mungkin memukul meja, Bunda. Kenapa? Orang Jepang tidak mungkin marah sampai mukul meja dan menggebrak pintu keras-keras. Oh iya, siapa ini tadi yang menjawab? Saya Mirna. Oh Mirna, kenapa Kak Mirna? Ya, karena kultur mereka tidak begitu. Oh iya, kulturnya tidak begitu ya, begitu. Dan lagi, kalau misalnya tadi ya, balik ke 2 slide yang sebelumnya, coba Kak Eja. Saya lupa nggak ini? Nah ini, begitu ya. Lihat pintu rumahnya orang Jepang, shoji namanya, itu kalau digebrak, itu satu apartemen, runtuh semua begitu ya. Tapi karena kita saking mungkin pengen menggambarkan gitu ya, itu kan pintunya didorong, bukan kayak kita yang pintunya kayu kayak gitu ya, jedar, itu kan didorong, kemudian di ini, dan mejanya juga rata-rata kecil, jadi kemudian kita nggak menggebrak, dan apalagi ditambah dengan kultur tadi. Nah, tadi ya kisah-kisah ceritanya mungkin perlu kita perhatikan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, adik-adik jangan takut ya. Kemudian, aduh aku takut nih gitu ya. Misalnya aku pengen cerita bikin kayak The Ring-nya Koji Suzuki, setannya pocong. Berarti salah ya, padahal udah jadi satu novel gitu. Di sana nggak ada pocong kan. Nggak apa-apa lah, kalau namanya salah, adik-adik jangan takut. Coba adik-adik baca, kalau adik-adik di Wattpad dan Quickku itu tidak ada ceritanya orang itu yang kemudian takut berkarya, walaupun kadang-kadang logikanya salah. Kenapa? Belajar aja, kita belajar dari kesalahan. Gitu ya, klik yang lanjutnya. Membawa pembaca ke negara yang menjadi latar ceritanya, begitu ya. Jadi ini ada di beberapa, mungkin teknik-teknik ini sudah sering adik pakai dan adik ketahui. Jadi biasanya teknik bertanya kepada pembaca, begitu ya. Membawa pembaca ke negara yang menjadi latar ceritanya. Kamu ingin makan bibimbap atau pad bingsu langsung di negara asalnya, gitu ya. Itu seringkali membuat pembaca itu jadi merasa ada interaksi dengan penulis, gitu ya. Kemudian kalau suatu saat kita bisa bersama-sama hadir di musim gugur pertama, menikmati momiji menyala ke gradasi oranye kemerahan, aku rasa momen itu paling romantis untuk menyatakan cinta aja. Perasaan kayak kita yang ditembak gitu ya. Perasaan kita yang ditembak pasti. Sama si Haruma Miura. Oh, dia sudah pergi ke alam lain gitu ya. Jadi belajar untuk, dan ini ada banyak teknik, ini bisa adik-adik banyak baca. Ini bukan cerita rahasia kok. Ini kalau ngeklik gimana, adik-adik lihat aja, googling tuh banyak banget informasi menarik dari tokoh-tokoh penulis gitu yang kemudian kalau kita ikuti, oh bagus banget ya, seperti itu ya. Nah, klik yang berikutnya, membawa pembaca ke negara yang menjadi latar ceritanya. Nah, ini cuplikan dari Sarha Panjang, dan tadi pagi saya membaca, memang mungkin saat itu sedang memang serangan Palestina, jadi kemudian saya juga ikut terbawa ya, saya baca cerita ini saya jadi kerasa lagi begitu ya. Apalagi kemudian alhamdulillah tahun 2009 saya sempat sebentar ke jalur Gaza bersama Bulan Sabit Merah ya, jadi bisa merasakan ya Allah perjuangan dan deritanya bangsa Palestina ya. Anak-anak tertawa, Dir Al-Balah tak jauh dari Aizbah, pantai dengan biru safir laut Mediterania. Perjalanan hidupku mengungsi ke Yordan, Beirut, kembali ke tepi barat, dan akhirnya aku memutuskan menetap di jalur Gaza ketika tanah ini dibebaskan tahun 2005. Berada di tepi barat, menyaksikan sekerat demi sekerat tanah Palestina dijadikan lahan pemukiman mencacah hatiku. Di usia tua, setidaknya aku ingin mencium aroma kemerdekaan meski lahan negara sangat sempit, gitu ya. Jadi Sarha Panjang ini yang muat di Republika sekitar tahun 2013 kalau nggak salah ya. Ya, jadi bisa googling sendiri, ada kok masih lengkap ceritanya di Republika online. Klik yang berikutnya. Itu tadi ya tentang bagaimana kita mencoba untuk belajar untuk mengakurasikan. Nah, apa nih kesalahan yang sering saya pelajari dari karya adik-adik SMA. Saya dulu 3 tahun jadi jurinya FLS ya, Festival Literasi Sastra, dan
berbagai, saya sering diminta untuk lomba gitu ya, menjadi juri lomba, dan saya banyak belajar akhirnya untuk meningkatkan kualitas diri saya sendiri. Sekarang begini, saya pernah menilai satu cerpen settingnya Amerika, gitu ya. Sekarang kalau settingnya Amerika, coba pilih dari 4 nama ini kira-kira apa yang cocok? Lina, Lisa, Linda, Lani. Settingnya Amerika, orang Amerika, begitu. Jadi ceritanya ada seorang perawat, begitulah ya cerita-cerita yang anak remaja, seorang perawat Indonesia ditugaskan berangkat ke Amerika, nanti jatuh cinta kepada cucunya si nenek yang kaya raya, gitu ya. Yang bikin saya ketawa, neneknya itu punya nama Indonesia banget. Sekarang saya mau nanya, kalau kita mau settingnya Amerika, kira-kira nama orang Amerikanya cocoknya Lina, Lisa, Linda, apa Lani? Bisa, Bu. Coba. Lisa masih bisa ya. Lisa, oke. Ini Lisa begitu ya. Apalagi? Linda masih bisa, Linda. Linda masih bisa. Linda masih bisa ya. Sekarang kalau Lani, mungkin nggak sih? Jadi kadang-kadang itu masalah yang sepele ya, nama gitu ya. Tapi itu penting banget, dan nama itu bisa jadi kesalahan fatal gitu ya. Oh, saya nggak bawa ya, tapi nanti akan saya masukkan ke daftar buku yang harus adik-adik baca. Amin Maalouf, judulnya Cadas Tanios. Bagaimana seorang penguasa sangat besar, dengan segala tipu dayanya dia menipu rakyat, dengan segala tipu daya dia membeli semua yang karena dia kaya, itu dia jatuh ketika dia berpidato hanya karena dia salah memberi nama anaknya. Gitu ya, salah bernama anak. Saya baca cerita itu, Amin Maalouf memang tokoh yang luar biasa. Saya ini banget ya sama beliau ya. Ketika merangkai cerita, oh ya, kenapa kemudian dalam Islam orang itu harus berhati-hati ketika memilih nama buat anaknya gitu ya. Karena nama itu luar biasa banget. Di nama seseorang yang kita pilih itu terkandung idealisme yang luar biasa. Kalau di Attack on Titan saya mikir gini, kenapa ya Jepang itu kok pakai nama Turki sama nama Jerman? Kemudian anak saya bilang, yang masih SMA bilang, loh Mi, itu kan dulu satu aliansi Jerman sama Jepang di Aksis, di poros gitu. Oh pantas, itu cuma nggak mikir kenapa sih kok dia nggak pakai nama Inggris sama Perancis. Nah, itu kan musuhnya Jepang gitu kan. Iya nggak sih? Jepang sama Perancis, saya lupa ingat deh sejarah dunia dulu ya, sekutu sama poros itu apa aja gitu. Oh, itu yang mau dipakai sama Hajime. Maka kemudian hati-hati ya, Attack on Titan ini tidak diterima di Korea gara-gara tokohnya namanya The Pixies, itu wajahnya mirip dengan salah satu jenderal Jepang yang kemudian menginikan Korea gitu. Jadi memang nama itu bisa jadi sangat sensitif, maka kemudian hati-hati dengan nama gitu ya. Klik yang berikutnya. Nah, dialog begitu ya. Dialog yang sebelah kiri ya. Ini sering sekali saya jumpai, dan setelah saya belajar, salah satunya saya belajar dari Kang Irfan Hidayatullah, Ketua FLP periode sebelumnya Mbak Intan gitu ya. Itu banyak sekali kita yang harus belajar menulis, termasuk saya gitu ya. Jadi misalnya, sering nggak kita nulis dialog kayak gini? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabarmu? Aku baik-baik saja, kamu? Alhamdulillah. Chang-wook dan Suho bertemu di Itaewon, mereka berjanji untuk makan masakan Asia gitu ya. Nah, gitu ya, percakapan Assalamualaikum waalaikumsalam itu sering banget saya jumpai di berbagai lomba, di mana kata-kata itu pasti harus sudah didiskualifikasi dari juri gitu ya. Kalau saya diskusi dengan para juri gitu ya, oh udah nih didiskualifikasi aja karena dia nggak tahu bagaimana kemudian merangkai logika cerita, merangkai sebuah kisah itu menjadi indah. Terus gimana caranya? Saya belajar lagi, oh ternyata caranya apa yang sudah biasa itu jangan kemudian diungkapkan gitu ya. Justru kita ingin membaca sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Misalnya Chang-wook dan Suho, ini ceritanya Chang-wook sama Suho itu ini sudah sama-sama muslim, amin gitu ya. Chang-wook dan Suho saling melempar salam, fist bump, dan bertanya kabar masing-masing. Mereka memang sepakat bertemu di Itaewon, daerah multi etnis, multikultural yang memanjakan lidah orang asing dan warga setempat. Restoran Asia, Suho menawarkan, boleh, aku lapar dan mau coba yang extraordinary. Coba adik-adik bandingkan yang kanan sama yang kiri. Enak mana? Yang kanan ya, Bunda. Yang kanan ya. Mungkin, enggak, saya enakan yang kiri kok. Ya nggak apa-apa sih, tapi saya jelaskan ini biasanya pilihan juri itu yang sebelah kanan. Kalau adik-adik yang bilang, enggak lah, aku senang yang kiri, kenapa? Karena aku kan nulis cerita anak. Oh, kalau cerita anak modelnya kayak gitu.
Jadi memang cerita anak lebih simpel ya. Tidak ada situasi-situasi setting-setting yang lebih berat gitu ya. Klik ya. Klik yang berikutnya, membangun cerita begitu ya. Adik-adik sekalian, teman-teman, ini Gai de Maupassant itu adalah cerpen. Anton Chekhov itu banyak nulis novel, tapi novelnya biasanya pendek-pendek. Dan mereka bagus sekali kalau bikin membangun cerita begitu ya. Anton Chekhov ini ya, misalnya ya, ini juga buku-buku karya beliau ini harus bagaimana kemudian saya baca ini, walaupun temanya mungkin sekali lagi bukan orang Muslim beliau, tapi bagaimana beliau menceritakan sebuah pernikahan yang sudah di ujung kehancuran begitu ya, romantis banget ya, settingnya kelas buruh karena beliau orang Rusia gitu ya. Bagaimana kemudian suami istri yang sudah retak hubungannya begitu ya, itu tiba-tiba ketika akan berpisah begitu ya, si suami itu melihat istrinya udah selingkuh dengan orang lain, dia sendiri juga sudah nggak peduli dengan kondisi istrinya ya. Tokonya siapa sih namanya saya lupa. Itu si suami tiba-tiba melihat rumahnya mewah, kemudian di depan lihat Gucci ada payung. Dia lihat payung hitam itu. Dan tiba-tiba dia bilang sama si istrinya, kamu ingat nggak sih payung hitam itu punya makna apa? Dan tiba-tiba istri yang sudah berselingkuh dengan orang lain itu tiba-tiba teringat bahwa itulah pertama kali melihat payung itu. Mereka berdua teringat bagaimana suaminya itu di tengah hujan deras melayani calon istrinya dan mengucapkan cinta. Gitu ya. Jadi ini padahal temanya sudah berat tentang kelas buruh pertikaian proletar, borjuis gitu ya. Kemudian ada bumbu cinta, di mana sebuah sepasang suami istri itu sudah nggak bisa sepakat lagi. Tapi begitu indahnya cuplikan itu sehingga kemudian saya melihat, ya Allah, kalau seorang suami dan istri memang sepakat untuk bertahan dalam rumah tangga, apa aja bisa menjadi sumber kerekatan mereka ya, termasuk sebuah payung hitam itu. Ya indah banget ketika kemudian suaminya bilang seperti itu, tidak ditekankan perselingkuhannya, tidak bertekankan, udahlah kita cerai aja, tapi bagaimana kemudian mereka mencari apa sih yang membuat kita dulu tuh sepakat untuk menikah, dan ternyata payung hitam itu buat mereka dulu itu sepakat untuk menikah gitu ya. Masya Allah indah banget gitu. Jadi membangun ceritanya itu memang luar biasa. Nah kita harus belajar dari orang-orang semacam ini, Anton Chekhov gitu ya. Membangun cerita, klik, oh itu ini ya. Saya kalau yang terakhir itu cuma ini aja sosial media saya. Ini misalnya Enrique Journey, ini dia juga dapat Pulitzer. Beliau bukan orang Meksiko, Sonia, tapi dia menuliskan ini. Ini cerita yang luar biasa menyentuh dan mengerikan gitu ya, tentang bagaimana anak-anak Meksiko itu menyeberang, sekarang udah ditutup ya sama si Trump, menyeberang dari Meksiko ke Amerika mencari ibunya dengan ancaman mereka dibunuh, dimutilasi, diperkosa, masih anak-anak kecil gitu. Dan Sonia Nazario ini bikin cerita ini begitu. Bagus banget. Dan bagaimana beliau, ya nggak mungkin kan, beliau bilang, aku sebetulnya pengen banget sih naik kereta api, tapi aku juga sempat takut gitu ya, kalau gimana kalau mengalami kriminalitas seperti itu ya, tapi beliau bisa kemudian bikin cerita seperti itu. Nah ini jelasnya yang tadi yang saya ceritakan. Kemudian ini bukan orang Muslim yang bikin begitu ya, tapi dia sempat tinggal di Jeddah, judulnya Kota Kaum Cadar, Joe Ferraris, perempuan cewek nih. Ini menggambarkan tentang sebuah kota yang bercadar. Itu saya kok jadi mikir, ya Allah, dia bukan orang Muslim, tapi bisa menceritakan kisah perempuan bercadar itu begitu dalamnya, gitu ya, maknanya kok bisa ya, kok saya malah yang orang Muslim malah nggak bisa, gitu ya. Nah ini kan berarti mereka memang didetail dan cara membangun ceritanya itu yang luar biasa, gitu ya. Nah ini beberapa contoh buku-buku ya adik-adik yang moga-moga bisa adik-adik koleksi untuk menambah semangat kita, meningkatkan kualitas diri gitu ya. Nah mungkin itu saja ya Kak Eja gitu. Semoga bermanfaat. Iya. Apa yang ini? Iya gitu ya, seperti itu ya teman. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan monggo, kalau misalkan mau disampaikan boleh langsung disampaikan atau mungkin ditulis di chatroom kayak gitu. Nah sebenarnya gini Bunda, yang pengen saya pribadi itu tanyakan kayak gitu ya Bunda ya. Nah jadi itu kan kalau misalkan kita mau bikin cerpen gitu kan ya Bunda, cerpen itu kan sebenarnya kayak cerita yang dia itu dibikin semenarik mungkin, yang dia itu bisa dibaca sekali duduk gitu kan Mbak Bunda. Itu kan sebenarnya bikin cerpen itu kan nggak semudah bikin novel gitu kan ya Bunda. Kalau Ya, novel mungkin tuh bisa dijabarkan detailnya kayak gitu, atau mungkin digambarkan secara luas. Nah kalau cerpen itu kan mungkin lebih menantang ya kayak gitu ya Bunda.
Dan sebenarnya itu gimana sih caranya kita itu bisa memadatkan detail-detail itu, entah itu dari latar atau mungkin budaya atau mungkin waktu segala macam itu, nah biar itu tuh bisa detail dan itu padat makna seperti yang Bunda itu sampaikan kayak gitu Bunda. Ya. Jadi terima kasih Kak Iza. Jadi kalau cerpen itu kita ngelihat pertama tokohnya ya, tokohnya itu tidak banyak gitu ya. Kalau di Cadas Kebencian yang settingnya Afghanistan dengan ini yang settingnya Irak ya, Nyanyian Surga gitu ya, Iran-Irak, perang Iran-Irak itu, dia pasti nggak banyak tokohnya. Sarha itu dia tokohnya cuma si perempuan tua itu dengan beberapa anak kecil Palestina yang namanya Jenna, yang namanya Otman begitu ya. Cuma 3 itu. Jadi biasanya kalau cerpen bahkan ada yang monolog ya kalau cerpen itu ya. Dirinya dengan dirinya sendiri begitu ya. Tapi kalau novel, dia bisa banyak banget. Bisa sampai tokoh utamanya itu bisa 5, bisa 10, bahkan kalau cerita historical itu bisa sampai 50, 100 gitu ya. Nah, itu kita pilih. Tokohnya itu sebetulnya yang mau ditampilkan itu siapa sih? Begitu. Kita nggak bisa menampilkan semuanya. Gitu. Misalnya kisah cinta antara Iza dan siapa ya? Iza dan leadernya siapa? Leadernya BTS, Redmond gitu ya. Kemudian semua anggotanya BTS mau dimasukkan. Kan anggotanya BTS keren semua. Ada Jim, ada Jungkook, ada Sivi, ada Jungkook gitu ya. Hafal banget kan. Big hitnya JYP, SM semua mau dimasukkan gitu ya. Gegara itu lagi persaingan label manajemen gitu. Nggak bisa. Kalau cerpen itu harus dipilih. Misalnya katakanlah kisah cintanya Iza sama si Redmond gitu ya. Itu pun nggak bisa diceritakan sejak jatuh cinta sampai nanti kemudian memutuskan itu jadi misalnya si Redmond jadi mu'alaf, amin gitu ya. Apalagi diceritakan misalnya gegara kemudian Iza mengajari satu bait dari atau satu surat Al-Quran Al-Fatihah kemudian si Redmond Kim Namjoon langsung masuk Islam gitu ya. Kan nggak bisa seperti itu. Tapi bisa kemudian sebuah cerpen yang menggambarkan begitu kan ya, potongan aja dari cerita itu. Misalnya potongan di mana apakah misalnya ya, ini ceritanya Iza sama Redmond sudah pacaran 3 tahun misalnya ya, pacaran jarak jauh dan kemudian memutuskan ini jadi mu'alaf apa enggak sih begitu ya. Perang batin si Redmond selama 2 minggu memutuskan saya jadi nggak ngelamar Iza, itulah yang diangkat ke dalam cerpen. Jadi bukan kisah cinta 3 tahunnya, tapi 2 pekannya gitu ya. Jadi berarti, ya babaknya lebih singkat yang diambil, kemudian juga tokohnya lebih sedikit, jadi lebih padat begitu. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau bikin cerpen kayak gitu, mungkin bagian kecilnya aja ya Bunda ya. Nah ini udah ada pertanyaan nih Bunda dari siapa ini? Rahma Emma. Saya Rahma Emma dari FLP Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, saya tuh ingin bertanya, apakah mendeskripsikan setting musim atau suasana harus selalu dengan kalimat yang puitis, Bunda? Atau bisa dengan kalimat yang sederhana saja, tapi pembaca tetap bisa paham apa yang penulis sampaikan, gitu. Nah, saya tuh ingin minta tips nih dari Bunda untuk novel, untuk saya yang ingin menuang. Halo? Iya, seperti itu Bunda. Yang harapannya itu tidak menyinggung atau menjatuhkan agama mayoritas di sana kayak gitu Bunda. Tadi ada yang terputus ininya, ada di chat ya? Ada di chat. Jadi kalau dari Kak Rahma Emma ini, gimana sih caranya kita itu menuangkan nilai-nilai Islam tanpa harus menyinggung agama mayoritas di sana kayak gitu. Dan pertanyaan keduanya itu, kalau misalkan kita itu ingin menuangkan kalimat-kalimat suasana latar tempat di sana itu apa harus dengan kalimat yang politis atau hanya kalimat yang sederhana saja tapi pembaca itu paham kayak gitu. Oh ya, terima kasih begitu. Kalau kalimat puitis sih kebetulan
rak buku saya di ruang sebelah ya, jadi nggak bisa, biasanya saya langsung ambil gitu ya. Dulu saya beranggapan bahwa kata-kata cerita indah itu adalah kata-kata yang puitis. Tapi ternyata sesudah saya baca karya-karyanya Najib Mahfuz itu adalah penulis sama seperti Amin Ma'ruf yang sama-sama mendapatkan banyak penghargaan. Tapi kalau Najib Mahfuz itu lebih banyak, kalau Amin Ma'ruf itu yang tadi saya ceritakan tentang Cadas Tamias tadi, itu kalimatnya memang indah banget. Puitis banget. Tapi kemudian kalau Najib Mahfuz, itu bahasanya simple. Bahasanya sederhana banget. Tapi beliau itu kuat banget dibikin cerita gitu ya. Karena misalnya salah satu yang saya baca itu misalnya, saya lupa itu karya Amin Ma'ruf atau Najib Mahfuz ya, engkau Fir'aun dan aku Musa gitu ya. Itu ceritanya bagus banget dan bahasanya sederhana, simpel. Jadi kalau kita tidak bisa bikin diksi yang menarik, kita belajarlah untuk bikin alur gitu ya. Alur yang kemudian benar-benar kita persiapkan. Alur itu apa sih? Misalnya kayak skripsi lah, bab 1 sampai bab 5 gitu kan ya. Mungkin kalau kemudian kita bikin novel dari bab 1 sampai bab 10, kalau kita bikin cerpen begitu kan ya, bikin cerpen itu dari apa? Awal sampai ending. Oh iya, saya lupa tadi mencantumkan cerpen saya yang tempo hari ya. Ini bukan masalah setting ya, karena settingnya di Indonesia. Cerpen saya judulnya Masjid Kecil di Rumahku yang diterbitkan 13 September ya di Republika. Itu ada yang mengkritik di bagian endingnya. Nah, di pelatihan FLP Sumsel waktu kemarin sempat saya sampaikan. Saya lupa nggak menyampaikan di sini begitu ya. Nanti saya selipkan lagi ya di materi PowerPoint yang saya lengkapi, saya perbaiki ya. Itu adalah ada bagian ending yang diminta diperbaiki dari seorang penulis cerpen yang sering karya dimuat di koran begitu ya. Jadi ternyata beliau bilang bahwa harusnya dibagusin lagi Bun gitu ya, alurnya itu begitu ya. Disitulah dia tidak mengkritik diksi saya, tapi kemudian alurnya kata beliau coba deh lebih bagus lagi gitu. Nah jadi kalau kita diksinya kurang bagus itu bukan menjadi halangan buat kita untuk kemudian bisa menghasilkan karya yang spektakuler. Bagi yang pernah, jadi kekurangan kita itu sebetulnya nggak kemudian seorang Emma, seorang Eja, seorang Iza itu tidak perlu menjadi seperti J.K. Rowling atau seperti Guy de Maupassant ya yang tadi cerpenis dunia itu ya, pasti punya ciri khas sendiri. Kalau adik-adik pernah membaca karyanya Umar Khayyam Indonesia gitu ya, beliau dengan cerpen-cerpennya, beliau dengan cerita-ceritanya itu banyak sekali ciri keunikan beliau adalah beliau itu nggak suka bikin narasi deskripsi, isinya tuh dialog. Jadi kita baca buku isinya dialog, coba dialog semua. Beliau kemungkinan nggak bagus di bidang bikin deskripsi narasi, tapi bikin dialognya itu loh luar biasa. Nah kayak gitu ya, moga-moga tidak mengurangi semangat adik-adik yang bagi aduh kok misalnya tadi yang diceritakan Bunda Sinta narasinya bagus ya, deskripsinya bagus, kita kuatkan aja, kita bisa yang apa gitu ya. Adik-adik kalau mungkin saya dulu ngikutin satu thread Twitter. Saya suka di Twitter itu memfollow seseorang dan juga ketika dia ngebahas novel. Ada satu akun begitu ya, satu akunnya dia tuh sebetulnya nggak selalu ngebahas novel, dia ngebahas macam-macam lah gitu ya, isu terkini, dan salah satu yang dia bahas saat itu adalah novelnya Andrea Hirata. Saya sampai retweet terus apa yang threadnya dia. Kenapa dia Andrea Hirata itu bagus? Dan Andrea Hirata itu bagus bukan hanya di diksi. Ada banyak yang bagus dan itu bisa kita terapkan dalam cerpen kita, gitu ya. Walaupun Andrea Hirata nulisnya novel. Nah, moga-moga begitu ya, Kak Emma ya. Oke, nanti kalau misalnya ini ya. Gimana, begitu ya? Gimana tidak menyinggung menjatuhkan agama lain, gitu ya? Sebetulnya saya juga sempat khawatir ya Kak Emma ketika saya bikin Polaris Fukuoka. Kenapa? Karena ini ceritanya tentang tokohnya bunuh diri, begitu kan ya. Tetapi setelah saya melihat begitu ya, begitu banyaknya memang tradisi bunuh diri di Jepang, saya merasa bahwa tidak apa-apa saya mengambil peran itu. Kenapa? Karena ada yang ingin saya sampaikan di situ, bukan hanya sekedar biasa aja kali itu nggak apa-apa kita bikin tema-tema bunuh diri gitu ya. Enggak, karena saya memang ada yang ingin saya sampaikan. Salah satunya memang kalau saya pribadi waktu itu diminta ngisi di UI terkait bedah buku Polaris Fukuoka adalah karena terkait dengan mental health ya.
kebiasaan atau bukan kebiasaan ya, bukan kebiasaan orang Indonesia, keinginan beberapa pihak yang ingin bunuh diri ketika dia punya beban masalah yang berat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan gitu. Nah, itu sih Dek, begitu ya yang mungkin bisa saya sampaikan terkait tentang supaya tidak menyinggung gitu ya, tidak menyinggung. Kalau kelasnya sudah besar gitu ya, ya kita harus siap gitu ya dengan segala kritik. Seperti Hajime Isayama itu kan dia dikritik sama Korea. Seperti Dan Brown itu juga dikritik. J.K. Rowling juga dikritik begitu ya. Jadi kalau kita masalah kritik mengkritik ya sudah harus biasa gitu ya. Nah, moga-moga begitu ya, Kak Emma. Terima kasih. Ini nih, Bunda, Kak Emma katanya pengen beli buku Polaris Fukuoka di mana nih katanya? Oh iya, nanti bisa kontak saya ya. Iya, ya gitu ya Kak Emma ya. Kak Emma, gimana, ada tanggapan nggak Kak Emma? Halo, Assalamualaikum Kak Emma. Waalaikumsalam. Gimana, ada tanggapan nggak ya? Salam, aman-aman. Alhamdulillah paham. Iya, gitu ya Kak Emma ya. Kalau misalkan, Iya, terima kasih Bunda jawabannya. ya kalau Sama-sama. misalkan ada yang perlu disampaikan lagi atau mungkin yang punya langsung kontak Bunda Cinta aja. Tadi udah disampaikan di CV-nya kayak gitu kan ya. Nah, terus ada lagi nih Bunda, pertanyaan dari siapa ini? Nurun Hikari. Saya sedang menulis cerpen untuk dikumpulkan dalam kegiatan ini. Setelah saya tulis 5 halaman, kok saya merasa itu lebih cocok jadi novel ya? Nah, ini gimana nih Bunda? Iya, iya. Setelah saya wawancara dengan beberapa saksi mata terkait, kok saya merasa belum dijadikan, kok saya merasa kalau dijadikan cerpen skillnya belum masuk ya Bunda. Oh ya, ini kisah tentang Wuhan Bunda saat corona mulai merebak di Wuhan. Mohon masukannya Bunda. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurun gitu ya. Ini masalah teknis ya. Jadi pada akhirnya awalnya saya belajar nulis cerpen dan para editor dari penerbit bilang, Mbak Sinta kayaknya makin lama makin nggak cocok bikin cerpen karena cerpen itu harusnya cuma maksimal 8-10 itu udah kebanyakan. Iya, Mbak Sinta bikin cerpen kok 15 halaman gitu kan. Jadi kayaknya Mbak Sinta lebih baik menekuni novel gitu kan ya. Oh iya. Nah, berarti di situ ada terlalu banyak ide-ide yang akan ditaruh sama Kak Nurun Hikari di cerpennya. Karena cerpen itu harusnya pendek ya. Misalnya kalau di Sarha Panjang itu kisah intinya adalah ketika si tokoh itu yang usia 70 tahun, anonim namanya ya, dia seorang nenek anonim gitu ya, itu tahu-tahu pasarnya tempat dia jualan itu dibom. Itu setting utamanya itu, dibom, dan disitulah dia itu ketika dia mengumpulkan anak-anak gitu ya, pasca dibom itu dia mengumpulkan anak-anak, disitulah kemudian dia teringat, terkuak memorinya gitu kan ya. Jadi itu bukan cerita dari sejak dia awal dia itu mengungsi ke Jordania, mengungsi kemudian ke tepi barat, dan akhirnya kemudian balik ke Gaza gitu ya. Itu bukan seperti itu. Jadi ada satu cerita krusial yaitu ketika Suk Arba'ah, pasarnya itu dibom, kiosnya hangus terbakar dan anak-anak mati. Kemudian dia itu melarikan diri ke masjid dan disitulah dia ketemu dengan anak-anak yatim karena dia anaknya juga sudah habis, dia tinggal sebatang kara si nenek itu, dan akhirnya kemudian dia menceritakan pada si anak itu tentang perjalanan dia dulu-dulu gitu ya, dia ngungsi gitu. Jadi jangan kepanjangan, berarti itu kepanjangan. Mungkin kenapa kok nulis 5 halaman ya, harusnya 5 halaman itu sudah mendekati ending. 5 halaman kok masih preambul, masih prolog, kayak itu jadi novel. Kok belum? Padahal harusnya kalau cerpen itu mungkin preambulnya setengah halaman aja di depan, langsung tuh masuk ke dalam konflik gitu ya, langsung ke halaman. Jadi kalau cerpen itu misalnya 5 halaman ya, 1 halaman 200 kata itu misalnya ini preambul, yang 3-nya udah langsung isi, langsung konflik, kemudian terakhir ditutup dengan kesimpulan atau apa gitu ya, ending gitu. Dan kebanyakan ini kalau yang ini aja belum selesai pangkas. Nanti kan ada pendampingan dari FLP Jogja. Nah, kalau ada pendampingan dari FLP Jogja, saya juga sarankan nih kepada kakak-kakak, jangan sungkan-sungkan untuk mengedit dan mendelete. Nah, itu tuh kuncinya nih. Gak usah takut. Teman-teman ya, siap insya Allah Bunda. Gimana nih, ini sebenarnya udah mau mendekati selesai nih Bunda, ada tambahan waktu nggak ya dari teman-teman panitia? Ya. Coba.
udah jam 10.16, harusnya jam 10.15 kita sudah selesai acara ini. Cuma memang ini pun banyak banget pertanyaan Bunda, bahkan di link yang panitia share pun itu ada banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya waktunya sudah habis, japri ke saya aja, kan mungkin adik-adik panitia punya ini ya, mungkin 10.15 ada agenda lain. Japri aja, nanti kalau saya ngetiknya kepanjangan, nggak bisa saya pakai voice note ke panitia gitu ya. Iya, gitu aja ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulan yang dari yang saya sampaikan, yang saya dapatkan itu, kalau misalkan mau bikin cerpen, memang yang berlatar luar negeri, perhatikan tadi maknanya, harus detail antara latarnya satu sama yang lain, kayak gitu, settingnya segala macam, waktu, budaya, bahkan juga dialognya, seperti itu ya Bunda ya. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin ada yang mau Bunda sampaikan mungkin? Ya, adik-adikku sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama FLP Jogja. Salah satu FLP yang saya suka karena sangat kreatif begitu ya, dengan ide-idenya, dengan aktivitas-aktivitasnya. Sugoi debak gitu ya, selamat bergabung gitu ya. Barakallah, moga-moga bisa terus menjadi cerpenis tingkat dunia. Dan usahakan, kenapa kemudian cerpen begitu ya? Cerpen ini memang termasuk karya yang sulit. Tapi begitu cerpennya adik-adik itu nanti dimuat, begitu ya, dimuat di salah satu koran lokal aja, Radar kalau di Jawa Timur ya, Radar koran lokal aja, adik-adik sudah punya satu tiket untuk bisa menembus berbagai residensi tingkat dunia, gitu ya. Syaratnya memang lebih, cerpen itu memang bobotnya besar kalau di residensi tingkat dunia, gitu ya. Maka kemudian, dan cobalah mengirimkan ke Republika, salah satu koran yang cukup mudah ditembus oleh saya dan teman-teman FLP. Begitu ya, adik-adikku sekalian, terima kasih. Gitu ya. Oke, Semangat. untuk menutup acara pada pagi hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.